Selfie ya Bu ya. Iya, Saya yang Bu. bertugas di Poliklinik pada pagi hari ini. Nanti di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya tujuannya dari mendeteksi dini dari GPPH ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui secara dini pada anak adanya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau bisa disebut juga GPPH itu Bu pada anak umur 3 tahun ke atas atau 36 bulan ke atas ya Bu ya. Iya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Jika Ibu Bu. bersedia, saya akan menjaga privasi terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, Menutup Bu. pintu. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah mengerti, sudah pernah mendengar GPPH? Belum pernah, Bu. Jika belum, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi pengertian GPPH itu, jadi jadwal deteksi dini GPPH itu pada anak prasekolah itu dilakukan atas indikasi atau bila ada keluhan ya Bu ya, atau dari orang tua atau dari pengasuh anaknya itu, atau kecurigaan tenaga kesehatan, kader kesehatan atau BKB kesehatan, PADU atau pengelola TPA dan guru TK, atau keluhan tersebut dapat berupa salah satu atau lebih keadaan di bawah ini ya Bu ya. Salah satunya itu ada misalkan anak itu tidak bisa duduk tenang, kemudian yang kedua anak selalu bergerak tanpa tujuan dan tidak mengenal lelah, kemudian kayak perubahan suasana hati yang mendadak atau impulsif ya Bu ya pada anak tersebut. Kemudian alat atau sarana yang biasa diperlukan dalam deteksi dini GPPH pada anak prasekolah itu dia itu menggunakan formulir deteksi dini ya Bu ya, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas itu atau bisa disebut Aberfit Commerce Rating Scale ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi Bu, cara menggunakan formulir deteksi dini GPPH itu yang pertama ajukan pertanyaan dengan lambat, kemudian jelas dan nyaring ya Bu ya. Satu persatu perilaku yang tertulis pada formulir deteksi dini jelaskan kepada orang tua atau pengasuh atau untuk tidak ragu-ragu atau takut menjawab. Kemudian lakukan pengamatan kemampuan anak sesuai dengan pertanyaan pada formulir deteksi dini GPPH. Kemudian keadaan yang tidak ditanyakan atau diamati ada pada anak dimanapun anak berada, misal ketika anak di rumah, di sekolah, di pasar, di toko dan di lain-lainnya ya Bu ya. Kemudian setiap saat dan ketika anak dengan siapa saja. Kemudian catat jawaban dan hasil pengamatan perilaku anak setelah melakukan pemeriksaan, teliti kembali apakah semua pertanyaan itu sudah dijawab atau belum ya Bu ya. Kemudian jadi abis itu melakukan deteksi dini GPPH pada anak prasekolah itu kita bisa satu memberi nilai pada masing-masing jawaban sesuai dengan bobot nilainya ya Bu ya. Jadi saya akan jelaskan ini berikut bobot nilainya ya Bu ya. Yang pertama itu nilai 0. Jadi jika keadaan tersebut tidak ditemukan pada anak. Kemudian yang bobot 1, nilai 1 jika keadaan tersebut kadang-kadang ditemukan pada anak. Nilai 2 jika keadaan tersebut sering ditemukan pada anak. Nilai 3 jika keadaan tersebut selalu pada anak. Kemudian beri nilai total 13 atau lebih, anak kemungkinan dengan GPPH. Jadi misalkan nilainya lebih dari 13, jadi anak itu menderita GPPH ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang intervensi deteksi dini GPPH pada anak prasekolah. Jadi satu, anak dengan kemungkinan GPPH perlu dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau tumbuh kembang anak untuk konsultasi itu lebih lanjut ya Bu ya. Kemudian yang kedua, bila nilai total kurang dari 13 tetapi Anda ragu-ragu, jadwalkan pemeriksaan ulang misalkan 1 bulan kemudian, atau ajukan pertanyaan kepada orang terdekat dengan orang tua, pengasuh, nenek, guru dan yang lain sebagainya ya Bu ya. Baik ya Bu ya, di sini saya akan menanyakan sedikit, saya akan memberi pertanyaan sedikit tentang anak Ibu ya Bu ya. Ini formulir deteksi dini gangguan pemusatan perhatian ya Bu ya. Jadi yang pertama saya akan tanya, Ibu, apakah anak Ibu tidak kenal lelah atau aktivitas yang berlebihan? Tidak, Bu. Tidak ya Bu ya. Mudah menjadi gembira atau impulsif itu Bu? Tidak, Bu. Tidak ya Bu ya. Kayak dia mengganggu anak lain atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya Bu ya. Kemudian gagal menyelesaikan kegiatan yang telah dimulai atau rentang perhatian pendek? Tidak, Bu. Tidak ya Bu ya. Kemudian anak Ibu sering menggerak-gerakkan anggota badannya atau kepala secara terus-menerus? Tidak, Bu. Tidak. Anak Ibu apakah kurang perhatian atau mudah teralihkan? Tidak, Bu. Tidak ya Bu ya.
anak ibu apabila meminta harus segera dipenuhi, atau jika tidak dia akan sedikit frustasi gitu? Tidak bu. Tidak ya bu ya. Atau anak ibu sering mudah menangis? Tidak bu. Suasana hatinya mudah berubah dengan cepat dan drastis? Tidak juga bu. Tidak ya bu ya. Apakah anak ibu misalkan ledakan kekesalan, tingkah laku eksplosif dan tidak terduga? Tidak bu. Tidak juga ya bu ya. Baik ya bu ya, saya sudah menanyakan formulir tentang deteksi dini GPPH. Jadi ini dari hasil pertanyaan tadi, anak ibu kurang dari 13 saya pun nilainya. Jadi anak ibu dalam batas normal, tidak ada gangguan pemusatan perhatian ya bu ya. Iya bu. Jika ibu tidak ada yang ditanyakan lagi atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada bu. Jika tidak ada, terima kasih ya bu atas kunjungannya, kemudian dokumentasi.